A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baril khalaqi asma'in wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi tahirin ashabil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dalam kegiatan di Dirasah Islamiyah paket basic Islam, dan sekarang kita masuk pada materi sholat ya. Untuk sholat ini kita akan percepat saja karena nanti intinya pada praktek ya. Jadi kita akan baca nanti hal-hal yang penting hal-hal yang perlu kita jelaskan itu kita akan jelaskan ya. Oke, kita langsung aja. Ini pengertian sholat ya. Kita baca aja sholat ini secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa sholat itu artinya doa ya. Doa itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Ini wasalli alaihim. Ini berdoalah untuk mereka. Jadi kata sholli atau sholat itu artinya berdoa ya. Inna sholataka sakanul lahum ya. Sebenarnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka ini ya. Sholat berarti juga rahmat ya, berikan rahmat itu, karena sholat dari Allah itu artinya rahmat ya. Sholawat isinya sholawat dari Allah itu ya rahmat itu ya, kasih sayang itu. Nah, kalau dari malaikat itu doa ampunan untuk dari malaikat itu. Waladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah yang berikan rahmat kepadamu dan para malaikatnya ya, itu artinya Allah bersolawat artinya memberikan rahmat kepada baginda Rasulullah itu kalau kita dalam ayat sholawat itu ya. Itu kalau malaikat berarti sholat malaikat untuk Nabi berarti memberikan ampunan, mendoakan ya, mendoakan untuk ampunan ya, itu. Oke, kita lanjut aja. Secara istilah sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini setelah istilah ya itu. Ini untuk sholat ya. Rasul amril Islam wa amuduhu as-sholat ya, itu. Pokok setiap masalah ialah Islam dan tiangnya adalah sholat ya, itu. Ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat itu ya. Ini pentingnya sholat itu. Jangan sampai ditinggalkan sholat itu ya. Jadi kalau ada yang kekurangan dari sholat, maka ya nanti hisabnya akan ditunda itu ya, menunggu sampai sholatnya selesai urusannya itu. Kalau sholatnya lancar, semuanya urusan lancar, katanya seperti itu dalam riwayat. Oke, ini hikmah sholat ya, nggak perlu lah ya, kita lompat detail aja. Nah, ini syarat wajib sholat, harus beragama Islam, berakal, tidak gila ya, kemudian balik, umurnya sudah cukup ya, itu. Kemudian suci dari hadas, keadaan suci ya, tidak buang air kecil, buang air besar ataupun yang menyebabkan mandi ya, itu haid, nifas dan lain sebagainya. Kemudian keadaan sadar ya, itu. Syarat sah sholat itu sudah masuk waktu sholat. Walaupun waktu sholat kita sholat ya sholatnya sia-sia ya, batal itu. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat sholat dari hadas dan najis ya. Dari hadas artinya kitanya sendiri ya, tidak betul-betul sudah wudhu itu. Kemudian juga tidak ada najis dalam pakaian kita, tempat sholat kita ya, itu badan kita itu. Oke, nah ini syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Kita lanjut aja. Oh ya, ini masih ada lanjutannya, itu menutup aurat dan menghadap kiblat ya. Nah, itu. Selain suci badan, pakaian, kemudian tempat sholat tadi, maka harus menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Ini syarat sahnya sholat ya. Terus bahas sholatnya sah ya, seperti ini, menutup aurat dan juga menghadap ke kiblat itu ya. Nah, sekarang apa aja yang dianjurkan sebelum sholat? Nah, itu adzan dan iqomah tentunya ya. Tuh. Nah, sekarang kita langsung pada tata cara sholat ya. Ini. Yang pertama berdiri tegak menghadap ke kiblat ya, itu. Kemudian takbiratul ihram. Saya tegak itu tadi sebenarnya
ketika kita berdiri tegak menghadap kiblat, sebelum kita takbir kita harus niat dulu, niat itu ya, niat, kemudian baru takbiratul ihram. Cuma disebut karena mungkin nanti masuk pada cara prakteknya aja langsung itu. Takbiratul ihram, kemudian bersedekap, baca doa iftitah, ini sunnah saja, baca surat Al-Fatihah, kemudian diawali dengan ta'awudz, a'udzubillah minasyaitonirrajim, kemudian bismillah. Kemudian setelah itu baca salah satu surat dari Al-Qur'an yang dianggap mudah ya itu. Nah, kemudian ruku, iktidal ya, bangkit dari ruku itu, iktidal, ruku, kemudian ruku, kemudian iktidal ya. Setelah itu baru sujud, setelah itu duduk iftirash ya, itu duduk setelah sujud pertama, kemudian sujud kedua, membaca takbir Allahu Akbar, kemudian berdiri untuk rakaat yang kedua diiringi bacaan takbir Allahu Akbar. Nah, sebelum berdiri disunahkan duduk sebentar, berduduk di antara dua sujud tadi ya itu. Jadi tidak langsung berdiri, ya duduk sebentar, duduk dan baru berdiri. Nah, rakaat kedua, cara dan sikap rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama, hanya ada beberapa perbedaan seperti duduk tasyahud nanti ya, setelah selesai itu duduk tasyahud awal pada rakaat kedua, kemudian baca sholawat Nabi ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid itu ya. Itu sholawat. Kemudian pada tasyahud awal ini boleh disertai dengan doa yang singkat yang ada pada kitab-kitab doa ya, silahkan dilihat. Nah, kemudian tasyahud akhir atau tahiyat akhir pada rakaat ketiga untuk sholat maghrib ya itu. Jadi kalau kita sholat subuh ya tasyahud awal, tasyahud akhir langsung itu ya itu. Tapi kalau untuk sholat maghrib ya kita hanya tasyahud awal, kemudian atau tahiyat ya, kemudian setelah itu kita berdiri dan untuk rakaat ketiga baru setelah itu setelah duduk yang kedua baru kita baca tasyahud akhir dan salam, kemudian setelah terakhir salam ya. Ini cara singkat saja ya. Nah, kita nanti langsung peragakan, peraga aja seperti ini. Berdiri tegak, lurus pandangan ke bawah dan yang ke satu dengan niat, dan yang pertama adalah dengan niat sholat ya itu. Yang satu yang pertama yang harus kita lakukan adalah niat sholat ya itu. Bacaan niat sholat ya, usolli fardhu subhi atau fardhu maghribi atau fardhu apa ya. Nah ini di sini contohnya fardhu subhi karena ini pakainya rakaataini ya itu. Mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ada ini kalau kita sholat berjamaah ya ada makmuman atau imaman ya, tapi kalau kita sendiri langsung aja lillahi ta'ala itu. Kemudian Allahu Akbar, tangan tetap sedekap ya, kemudian terus membaca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inna wajhtu wajhal ladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin ya. Kemudian baca surat Al-Fatihah, ini doa sebelum Fatihah tadi ya, itu udah iftitah istilahnya. Kemudian baca Fatihah, kita baca Fatihah waladhdallin amin, kita baca surat-surat pendek yang kita hafal, Al-Ikhlas, An-Nas, Falaq dan lain-lainnya ya itu. Lalu kita ruku, terus baca Allahu Akbar, takbir, membaca Subhanarabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Lalu berdiri lagi tegak, tidak, terus baca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'ul ardi wa mil'us samawati wa mil'u masyi'ta min syai'in ba'du ya. Ini bacaan-bacaan sunnah saja ya itu. Ketika kita iktidal kita baca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, biasanya ada baca Rabbana lakal hamdu sudah cukup itu. Pada yang panjang ya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi
Famil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, ini bacaan-bacaan yang pernah kita baca ya, itu ke sholat itu. Nah, lalu sujud terus mengucapkan takbir dulu ya, karena kita mau sujud kita baca Allahu Akbar, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Lalu kita duduk di antara 2 sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar, rabbighfirli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud lagi terus mengucap Allahu Akbar, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, kemudian berdiri lagi dengan mengucapkan Allahu Akbar dengan tegak lurus pandang ke bawah ya, terus baca Al-Fatihah seperti yang sebelumnya Al-Fatihah, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan surat pendek ya, yang kedua, contohnya surat An-Nas atau Falak atau apa saja ya. Setelah kita baca surat, kita langsung aja takbir ya untuk ruku, Allahu Akbar, lalu ruku dan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, lalu berdiri lagi seperti tadi ya, sama Allahu liman hamidah, dan baca lagi sama tadi ya, itu Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Nah, kita lanjut sujud terus mengucapkan Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, duduk di antara sujud sama seperti tadi, rabbighfirli. Lalu sujud lagi terus mengucapkan Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian bangun dari sujud Allahu Akbar, lalu duduk dan baca tasyahud akhir kalau kita sholat subuh ya. Contohnya sholat subuh, jadi niatnya sholat subuh, jadi kita langsung baca tasyahud akhir ya, itu diawali dengan tahiyat, tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Ada yang baca tahiyatul lillah wa ya, itu tahiyatul lillah dulu, udah tuh wa barakatuhu wa sholawatuhu, atau ada yang baca tahiyatul lillah wa sholawatuhu ya, itu dan seterusnya, macam-macam lah ya bacaan itu, bacaan tahiyat itu ya. Setelah kita bertahiyat dan baru assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, ini tahiyat. Kemudian setelah itu baca syahadat. Ketika baca syahadat baru kita keluarkan jari-jari telunjuk kita, ambil lurus ke depan, kita keluarkan. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu. Nah, setelah sholawat ini kita baru terus salam, menoleh ke kanan baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan menoleh ke kiri baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Nah, ini bacaan sholat secara singkat ya. Nah, kita lihat videonya ya, ini videonya, nanti kalau terlalu panjang kita akan perpendek aja nanti ya. Nah, ini contoh videonya aja ya. Dukung Yufi TV. Sallallahu alaihi wasallam dari atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri, atas punggung telapak tangan kiri, ucapkan Allahu Akbar. Jadi takbir Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya. Kita lanjutkan aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu kita baru baca langsung ya. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri.
dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Ini bisa kalian tiru nanti secara mudah saja ya. Dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung dan lakukan dengan tumak nina. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir Allahu Akbar dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar, kemudian duduk iftirash. Punggung tegak, letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa Rabbil firli, Rabbil firli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Bacaan-bacaan ada yang singkat ya, karena Dan sunah-sunah sujudlah saja. sebagaimana cara yang pertama. Hampir tidak ya, sedikit Bangkit perbedaan dari sujud apa yang sudah kita tanpa jelaskan membaca tadi ya. takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ada sedikit perbedaan ya dari tadi, tapi itu sama intinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang bacaan tahiyat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar, dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
Berdoalah memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam Nah, wa min ini sunnah adabil saja ya. qabr wa min Hanya anjuran fitnatil saja, sunnah-sunnah mahya wal saja. mamat Ya, kalau kita wa baca min langsung syarri fitnatil kita masih harus baca dajjal. taslim ya, salam itu ya. Itu. Anda boleh berdoa yang lainnya. Allahumma Sunnah-sunnah a'inni saja ini ala doa-doanya. dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Sebelum salam Selanjutnya itu. salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita. Ya, tadi perakaan sholat dan praktek langsung ya. Rasanya memang sedikit berbeda, tapi perbedaannya itu hanya pada hal yang sunnah-sunnah saja, bukan hal yang wajib. Betul kan pada bacaan-bacaannya ya, bacaan iftitah dan lain sebagainya itu. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini mungkin bagi yang ahlul bait ya, mungkin kepingin tahu juga cara ahlul bait, kita akan baca secara singkat aja. Ini langsung tata caranya ya. Jadi kita nggak bahas yang lain-lainnya, kita langsung pada tata caranya supaya lebih singkat. Nah, nanti untuk hal-hal yang lain itu bisa tanya secara langsung, syarat-syaratnya dan lain sebagainya, itu syarat sahnya, rukun-rukunnya, silakan nanti bisa tanya langsung ke saya lewat WA saja. Nah, kita untuk sementara ini kita percepat dengan tata cara sholat langsung ya, prakteknya nanti. Oke, yang pertama kali berdirilah dengan posisi tegak sambil menghadap kiblat. Berniatlah untuk melaksanakan sholat dan tentukan jenis sholat yang ingin Anda kerjakan. Nah, dia mau sholat apa ya? Niat boleh dalam hati. Nah, kita niat nawaitu sholat apa ya? Sholat maghribi qurbatan ila Allah Ta'ala. Nggak perlu kita tambahin mustaqbil kibar rakaat ini salah satu rakaat, nggak perlu langsung aja. Nah, itu sholat maghrib qurbatan ila Allah Ta'ala ya. Kadang ada yang nambahkan adaan ya, adaan. Nah, itu sholat al-maghribi adaan. Nah, itu karena untuk membedakan dengan qadha itu. Harusnya tidak perlu juga, nggak apa-apa. Setelah kita baca niat, kita langsung takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Dan bersama dengan niat itu angkatlah kedua tangan Anda, lalu baca Fatihah dan surat. Setelah tadi takbiratul ihram mengangkat tangan, kita setelah itu baca Fatihah dan surat ya, itu. Fatihah dulu waladhdallin, kemudian surat-surat pendek. Setelah itu baru ruku dan baca subhanarabbal azim wa bihamdi ya, itu. Atau kadang kalau di ahlul bait ada subhanallah 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 3 kali ya, itu. Kalau subhanarabbal azim wa bihamdi cukup sekali, mau tambah boleh ya. Kemudian bangun dari ruku sambil baca sami'allahu liman hamidah. Nah, setelah itu sujud dan baca subhanarabbal a'la wa bihamdi atau baca subhanallah subhanallah subhanallah. Itu. Kemudian duduk di antara dua sujud seraya baca astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Nah, kalau di sini tadi rabbighfirli, ya, kita bersama intinya istighfar ya, intinya istighfar. Di antara dua sujud bacanya istighfar. Kemudian sujudlah untuk kedua kalinya seraya baca seperti bacaan di atas subhanarabbal a'la wa bihamdi atau subhanallah 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 itu. Nah, kemudian duduklah sejenak setelah bangun dari sujud dan sebelum berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Duduk dulu sebentar berapa detik ya, setelah itu baru kita berdiri. Nah, ketika berdiri kita sambil membaca doa, ini sunnah saja ya, itu baca bihaulillahi wa quwwatihi aqumu wa aqud ya, itu. Nah, setelah kita berdiri, dalam posisi berdiri itu bacalah kembali surat Fatihah dan surat ini surat pendek terserah bebas ya, itu. Ini tuh rakaat kedua ya, itu. Satu surat dari surat-surat pendek Al-Quran ya, itu. Sebelum disunahkan, sebelum kita melaksanakan ruku ya, untuk rakaat kedua ini kita baca kunut. Ini sifatnya sunnah saja ya, itu bukan wajib. Mau nggak kunut juga nggak apa-apa. Nah, di dalam kunut Anda bebas membaca doa sesuai dengan keinginan Anda. Apa saja doanya, pakai bahasa apa saja boleh ya, karena itu. Nah, cuma dianjurkan kita doakan juga kedua orang tua kita, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini anjuran saja. Setelah kita kunut tadi, kita langsung melakukan ruku dan baca bacaan ruku subhanarabbal azim wa bihamdi atau subhanallah subhanallah subhanallah. Lalu berdiri dari ruku sama Allah liman hamidah.
Kemudian setelah itu kita sujud, baca subhanallah wa bihamdi atau subhanallah, kemudian bangkit dari sujud pertama, baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lalu sujud untuk yang kedua kalinya, subhanallah wa bihamdi atau subhanallah. Nah, setelah itu ya, setelah kita baca doa sujud yang kedua tadi, kita duduk. Setelah itu kita duduk dan baca tasahud pertama. Tasahud pertama seperti ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ini rakaat kedua tasawuf awalnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita kalau mau sholat maghrib atau sholat isya ya kita langsung berdiri lagi ya. Kemudian kita kalau sholat maghrib atau sholat isya yang 3 rakaat atau 4 rakaat ya, maka kita berdiri lagi setelah baca ini ya. Itu ada bacaan sunnah juga ada itu ya. Nah, berdiri bacanya sama seperti yang tadi dianjurkan, bihaulillahi wa quwwatihi yaqumu wa aqud. Kita berdiri, kemudian kita rakaat ketiga itu apa? Rakaat ketiga itu kita baca Fatihah atau baca tasbih pilihan ya. Boleh Fatihah, boleh tasbih. Nah, ini untuk rakaat ketiga dan keempat, supaya ganti dari surat Fatihah, Anda dapat membaca bacaan seperti ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini tasbih namanya. Ya. Cukup sekali juga ya itu. Kalau kita sudah baca Fatihah ya sudah Fatihah. Tapi kalau kita nggak mau Fatihah ya baca tasbih ini sekali paling tidak ya. Dianjurkan 3 kali. Oke. Nah, ini untuk rakaat ketiga ya. Setelah itu kemudian kita ruku, sujud, kemudian berangkit lagi rakaat keempat sama bacaan seperti ini. Kemudian duduk lagi sampai rakaat keempat, baru kita tasahud awal dan akhir lagi. Tasahud akhir ya itu. Setelah akhir itu sebenarnya sama dengan tasawuf awal ya, dibaca awal dulu sama diulang lagi itu. Oke, pada rakaat ketiga keempat Anda tidak perlu membaca surat apapun ya, Fatihah sebagai ganti saja atau membaca Fatihah saja juga boleh. Lalu ruku, kemudian 2 sujud dan baca tasahud serta salam ya. Itu untuk sholat maghrib ya, karena kita 3 rakaat ya itu. Tapi untuk rakaat keempat kita berdiri lagi ya, berdiri lagi. Nah, maka setelah 2 sujud kita berdiri dan baca seperti rakaat ketiga, lalu kita ruku, 2 sujud lagi, kemudian setelah itu baca tasawuf dan salam. Tasawufnya sama seperti tasawuf awal tadi itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baru setelah itu kita baca salam. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadillah sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bacaan salam. Kalau di Ahlul Bait itu salam itu semuanya tidak dipisah ya. Salam semuanya. Assalamualaikum Nabi sampai assalamualaikum itu sama semua salam ya. Tasahud kemudian asyhadu alla ya. Kemudian sholawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad itu ya. Nah, untuk sholat subuh setelah Anda selesai melakukan rukuk dan sujud untuk kedua rakaat ya, Anda harus duduk untuk melaksanakan tasahud terakhir langsung. Karena sholat subuh gak ada tasahud awal, langsung aja tasahud kemudian salam ya itu. Selain bacaan tasawuf pertama tadi ya di atas tadi itu sama bacaannya sebenarnya. Setelah itu langsung bacalah bacaan salam sebagai penutup sholat, itu sama tadi seperti tadi. Nah, ini cara-cara sholat Ahlul Bait secara singkat ya. Kita lihat mungkin ada video, peragaan video untuk memperjelas masalah mungkin sebentar ini ya. Kita lihat aja sebagai penutup. Bentar nih. Baca Fatihah ya. Setelah takbir, setelah niat takbir, kemudian baca Fatihah. Jadi habis Fatihah baca surat-surat pendek ya itu. Ya, dalam Ahlul Bait perlu kita ketahui untuk sholat subuh, maghrib dan isya itu bacaan Fatihah dan surat untuk rakaat pertama dan kedua dikeraskan ya. Khusus untuk sholat zuhur dan asar, Fatihah dan suratnya itu dipelankan kecuali bismillahnya saja.
itu ya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ini ruku ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Nah, Muhammad. ini hanya anjuran saja sholawat ya. Sami'allahu liman Biasa kita kalau habis ruku atau sujud kita tambahkan dengan bacaan sholawat. Ini sunnah-sunnah saja. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Bihawlillahi wa quwwatihi aqumu wa aq'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Kita percepat aja rabbil Fatihahnya. alamin. Kita baca surat juga ya. Ihdinas siratal ghairil muhtadin. Kita surat pendek juga ya. Kita percepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad Allahus samad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini sunnah saja tadi ya. Dianjurkan sebelum ruku, dianjurkan baca kunut ya, baca kunut itu. Doanya bebas apa saja ya. Tuh. Setelah kunut kita baru ruku nanti ya. Itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini contohnya pada sholat subuh ya, peragaannya untuk sholat subuh. Jadi hanya 2 rakaat saja ini peragaannya, prakteknya. Allahu Akbar. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan. Alhamdulillah, ini tambahan saja ya, sunnah saja. Alhamdulillah. Dan baru tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selesai ini ya. Oke. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya peragaannya untuk sholat. Nah, jadi diingat-ingat, bisa dipraktekkan. Jadi kalau ada yang nggak jelas bisa tanya kembali lewat WA ke saya. Khusus untuk yang Ahlul Bait ini memang kita persingkat saja ya. Jadi sekali lagi, kalau yang mau detailnya bisa baca buku sendiri, atau kalau nggak mau ya bisa tanya ke saya ataupun ke ustaz-ustaz yang lainnya. Insyaallah akan diberikan penjelasan lagi ya, tambahan-tambahan lagi. Oke. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan.
Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda lagi ya untuk sholat ini. Nanti ada sholat, nanti kita ada satu lagi pembahasan sholat ini bukan sholat sunnah ya, artinya masih dalam pembahasan sholat wajib ini ada hal-hal yang kadang kita lupa dalam sholat, ragu ini rakaat kedua atau ketiga, ragu dalam sholat. Insyaallah nanti akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Oke, kita terima kasih untuk semuanya. Wa taufiq illa billah wa tawakkaltu alaihi hunib. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.